Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Kak Vika dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur prisma dan limas. Yang kedua, menemukan rumus umum luas permukaan prisma dan limas. Yang ketiga yaitu menemukan rumus umum volume prisma dan limas. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah terkait luas permukaan dan volume dari prisma dan limas. Lalu, apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Nah, beberapa manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kalian bisa memperkirakan banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk sebuah atap, baik itu masjid maupun rumah. Atau kalian bisa memperkirakan luas kain yang dibutuhkan untuk membuat suatu tenda. Lalu kalian bisa memperkirakan banyaknya bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue mendut. Atau kalian juga bisa memperkirakan banyaknya air untuk mengisi kolam renang dengan kedalaman yang berbeda. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu pengertian dari prisma dan limas. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang bidang atau sisi yang sejajar dan kongruen, yaitu alas dan tutup, serta sisi tegak yang menghubungkan dua sisi kongruen tersebut. Sedangkan limas merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang berbentuk segitiga yang alasnya berhimpit dengan segi N tersebut dan ujungnya bertemu pada suatu titik yang disebut titik puncak. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa bangun yang tampak pada layar. Yang pertama ada piramida, yang kedua ada tenda, yang ketiga ada atap masjid, dan yang keempat ada coklat. Nah, dari bangun-bangun yang tampak pada layar, apakah kalian bisa menyebutkan mana yang termasuk bangun ruang sisi datar, prisma, atau limas? Yap, benar sekali. Tenda dan coklat merupakan bangun yang berbentuk prisma, sedangkan piramida dan atap masjid merupakan bangun yang berbentuk limas. Sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dari prisma dan limas. Seperti yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar, prisma dan limas memiliki beberapa unsur, antara lain yaitu sisi. Sisi merupakan sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Nah, sisi prisma antara lain yaitu sisi alas, sisi atap atau tutup, dan sisi tegak. Sedangkan limas hanya memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga ini. Lalu unsur yang kedua yaitu rusuk. Rusuk merupakan perpotongan antara dua bidang sisi. Nah, rusuk prisma antara lain yaitu rusuk alas, rusuk atap atau tutup, dan rusuk tegak. Sedangkan rusuk limas hanya ada rusuk alas dan rusuk tegak. Lalu yang terakhir yaitu titik sudut. Nah, titik sudut merupakan titik perpotongan antara tiga buah rusuk. Ini ya yang dimaksud dengan titik sudut. Nah, lalu untuk limas ini disebut sebagai tinggi limas. Lalu ini yang garis merah disebut sebagai tinggi sisi tegak. Sedangkan tinggi prisma merupakan panjang rusuk tegaknya yang ini. Nah, untuk pemberian nama pada prisma maupun limas berdasarkan bentuk alas dari prisma atau limas tersebut. Contohnya, suatu bangun prisma atau limas yang alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma atau limas segitiga. Sedangkan prisma atau limas yang alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma atau limas segi empat. Prisma atau limas yang alasnya berbentuk segi lima, dinamakan prisma atau limas segi lima. Begitu seterusnya.
Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu luas permukaan prisma. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai berbagai hal yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Sebagai contoh, Dinda baru saja memulai usaha berjualan makanan ringan Milady. Untuk menarik pembeli, Dinda mencoba mengkreasikan kemasan semenarik mungkin menjadi bentuk prisma seperti gambar di atas. Nah, untuk mengetahui berapa kertas yang dibutuhkan untuk satu kemasan, Dinda perlu mengetahui luas permukaannya. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan pada ilustrasi sebelumnya, kalian harus mengetahui luas permukaan prisma. Nah, tahukah kalian rumus untuk menghitung luas permukaan prisma? Sama seperti menghitung luas permukaan kubus dan balok pada pertemuan sebelumnya, untuk menghitung luas permukaan prisma, kita perlu mencari luas semua sisi yang membatasi prisma atau luas jaring-jaring prisma. Nah, seperti yang dapat kalian lihat, prisma terdiri dari sisi alas dan sisi atap atau tutup yang kongruen, serta sisi tegak. Nah, karena sisi alas dan sisi tutup itu kongruen atau sama besar, maka luas alas dan luas tutup itu sama. Ini ya, luas alas dan luas tutup sama. Lalu bagaimana dengan luas sisi tegak? Nah, kita akan memisalkan tinggi prisma, yaitu ini. Berarti ini ya, ini tinggi prisma ini adalah T. Maka luas bangun 3 yaitu AC dikali T. Luas bangun 4 yaitu AB dikali T. Dan luas bangun 5 yaitu BC dikali T. Nah, padahal luas sisi tegak itu luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5. Nah, apabila kalian perhatikan pada gambar, AC ditambah AB ditambah BC, AC ditambah AB ditambah BC merupakan keliling alas. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas sisi tegak merupakan keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi, luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas. Karena alas dan tutup itu sama, berarti kita ambil salah satu. Kita misalkan alas, berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Agar lebih paham, kita akan lanjut ke contoh soal. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton, yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Nah, luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah: pertama-tama, kita tulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama diketahui, papan nama berbentuk prisma segitiga siku-siku. Lalu banyak papan nama yang akan dibuat adalah 3 buah. Alas segitiga adalah 5 cm, sedangkan tinggi segitiga adalah 12 cm. Tinggi prisma yaitu 22 cm. Lalu yang ditanyakan, luas minimum karton yang diperlukan Indra untuk membuat papan nama berbentuk prisma segitiga siku-siku tanpa sisi kanan dan kiri. Jadi yang dimaksud tanpa sisi kanan dan kiri ini ya, kita tidak akan memakai ini dan ini. Jadi ini nanti terbuka. Nah, jadi pertama-tama karena panjang sisi miringnya belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kalian ingat pembelajaran pada bab sebelumnya, yaitu tentang mencari sisi miring menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tahu nilai A-nya yaitu 5, sedangkan nilai B-nya yaitu 12. Diperoleh 25 ditambah 144. Diperoleh C adalah akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13 cm.
Jadi kita peroleh nilai C atau panjang sisi miring adalah 13 cm. Lalu kita akan menghitung luas permukaan prisma segitiga siku-siku tanpa sisi kanan dan sisi kiri atau tanpa alas dan tutup. Maka yang perlu kita hitung hanya sisi tegaknya saja. Yang ini, dan yang ini. Nah, kalian tahu rumus untuk mencari luas sisi tegak adalah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kita sudah tahu tadi dapat nih panjang semua sisi segitiga yaitu 5, 12, dan 13. Sedangkan tinggi prisma yaitu 22 cm. Diperolehlah luas sisi tegak yaitu 660 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas minimum karton. Tadi si Indra itu akan membuat 3 papan nama, maka luas karton yaitu 3 dikali luas 1 papan nama, yaitu 3 dikali 660 didapat 1980 cm persegi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas minimum karton yang diperlukan Indra untuk membuat papan nama berbentuk prisma segitiga siku-siku tanpa sisi kanan dan kiri adalah 1980 cm persegi. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya yaitu luas permukaan limas. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Pada topik sebelumnya, kalian telah mengetahui beberapa benda di kehidupan sehari-hari yang menyerupai limas. Nah, gambar di atas juga merupakan salah satu bangun yang berbentuk limas yang akan dibuat oleh Salsa. Salsa akan membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Coklat tersebut berbentuk limas segi 4, alas coklat berbentuk persegi. Nah, untuk mengetahui berapa kertas yang dibutuhkan untuk membungkus satu coklat, Salsa perlu mengetahui luas permukaannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pada ilustrasi sebelumnya, kalian harus mengetahui luas permukaan limas. Sama seperti prisma, untuk menghitung luas permukaan limas, kita harus menghitung luas jaring-jaringnya. Dapat kalian lihat, limas ini terdiri dari sisi tegak yang berbentuk segitiga dan sisi alas ini. Nah, maka luas permukaan limas yaitu luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5, di mana luas 1 itu merupakan luas alas, sedangkan 2, 3, 4, 5 itu merupakan luas sisi tegak. Jadi luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Pak Budi berencana mengecat ulang atap aula sekolah yang berbentuk limas segi 4 beraturan. Sisi alas limas berukuran 12 meter, sedangkan tinggi limas adalah 8 meter. Standar pemakaian cat kira-kira sebanyak 12 meter persegi per liter. Apabila Pak Budi ingin mengecat sebanyak 2 lapis, berapa kaleng cat yang dibutuhkan Pak Budi? Nah, satu kaleng cat itu berisi 5 liter cat. Pertama-tama kita tulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama yaitu atap aula berbentuk limas segi 4 beraturan. Alas limas berukuran 12 meter. Tinggi limas yaitu 8 meter. Pemakaian cat itu 12 meter persegi per liternya. Satu kaleng cat itu 5 liter. Nah, banyak pengecatan yang akan dilakukan yaitu 2 lapis atau 2 kali. Nah, yang ditanyakan banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Budi untuk mengecat atap aula. Nah, mari kita bahas bersama. Pertama-tama karena kita harus mencari luas sisi tegak, maka kita harus tahu tinggi sisi tegaknya. Nah, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa TO atau tinggi
limas yaitu 8 meter. Lalu PQ itu 12, maka OU itu setengahnya yaitu 6 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang TU menggunakan rumus Pythagoras, yaitu TU sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OO kuadrat. Tadi TO yaitu 8 dan OO yaitu 6. Nah, kita peroleh panjang TU atau tinggi sisi tegak yaitu 10 meter. Nah, kita akan menghitung luas permukaan limas segi 4 tanpa alas, karena yang akan dicat itu hanya atapnya. Maka yang perlu kita hitung hanya sisi tegaknya saja. Nah, luas sisi tegak itu yaitu karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka luas sisi tegak sama dengan 4 kali luas segitiga. Kita masukkan rumus segitiga yaitu setengah alas kali tinggi. Alasnya tadi 12, tingginya tadi kita hitung 10. Nah, kita peroleh luas sisi tegak yaitu 240 meter persegi. Nah, kalian sudah mengetahui luas permukaan atap yang akan dicat. Sekarang kita akan menentukan berapa jumlah kaleng cat yang dibutuhkan. Apabila satu lapis atau sama saja dengan luas permukaan atap yaitu 240 meter persegi. Namun Pak Budi akan mengecatnya 2 lapis, maka kita harus mengkalikan 2 yaitu diperoleh 480 meter persegi. Nah, maka cat yang terpakai yaitu 480 meter persegi dibagi 12 meter persegi per liternya. Kita peroleh cat yang akan terpakai yaitu 40 liter. Nah, 40 liter itu berapa kaleng? Nah, kita tahu bahwa satu kaleng cat itu 5 liter, maka kaleng cat yang dibutuhkan Pak Budi yaitu 40 dibagi 5, diperoleh 8 kaleng cat. Sehingga dapat kita simpulkan banyak kaleng cat yang dibutuhkan Pak Budi untuk mengecat atap aula adalah 8 kaleng. Good job, kalian sudah bisa menghitung luas permukaan prisma dan limas. Sekarang kita akan mencoba menemukan rumus untuk volume prisma dan limas. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Bu Nini membuatkan sarapan sandwich untuk anaknya. Ketika akan disajikan, ia membagi sandwich tersebut menjadi 2 bagian agar mudah dimakan. Bu Nini membagi sandwich tersebut dengan memotong pada diagonalnya sehingga menjadi 2 sandwich yang berbentuk prisma segitiga. Ia mengetahui bahwa potongan sandwich merupakan setengah dari sandwich awal, sehingga volumenya pun setengah dari sandwich awal. Nah, sekarang coba kalian perhatikan model bangun ruang yang mengilustrasikan sandwich yang dibuat oleh Bu Nini. Apabila kalian perhatikan, sandwich mula-mula ini berbentuk balok, sedangkan sandwich yang telah dipotong atau potongan sandwich ini berbentuk prisma segitiga. Nah, jadi untuk menemukan volume prisma secara umum, kita dapat mengkaitkannya dengan volume balok. Nah, bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut. Kita tahu bahwa volume satu prisma ini merupakan volume dari setengah balok. Misalkan kita beri nama balok ini tuh A, B, C, D, E, F, G, H. Maka dapat kita ketahui volume balok yaitu AB kali BC kali CG atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tadi volume prisma itu sama dengan setengah dari volume balok. Kita masukkan tadi volume balok yaitu AB kali BC kali CG. Ini ya dimasukkan. Nah, kita tahu bahwa AB kali BC merupakan luas bidang ABCD, ya kan? Nah,
luas bidang ABCD ini ternyata sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Nah, karena tadi memotong sama besar, maka segitiga ABD dan segitiga BCD itu kongruen. Nah, jadi kita peroleh luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD merupakan 2 kali luas segitiga ABD. Nah, jadi kita peroleh volume prisma adalah luas segitiga ABD dikali CG, di mana luas segitiga ABD ini merupakan luas alas, sedangkan CG merupakan tinggi prisma. Nah, jadi kita dapatkan rumus volume prisma secara umum yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Yuk, agar kalian lebih paham, kita lanjutkan ke contoh soal. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang memiliki panjang 30 meter, lebar 10 meter, kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, yang terus melandai hingga pada ujung dalam 5 meter. Nah, pertama-tama kita akan menuliskan informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama yaitu kolam renang yang berbentuk prisma trapesium siku-siku. Lalu tinggi prisma yaitu lebar kolam adalah 10 meter. Sedangkan sisi sejajar trapesium yaitu tinggi dangkal dan tinggi dalam yaitu 3 meter dan 5 meter. Sedangkan tinggi trapesium yaitu panjang kolam adalah 30 meter. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah volume air dalam kolam renang yang berbentuk prisma trapesium siku-siku. Nah, seperti informasi yang sudah kalian dapat tadi bahwa volume prisma yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Nah, tadi kalian tahu bahwa luas alasnya itu berbentuk trapesium siku-siku, maka sama volume prisma yaitu luas trapesium dikali tinggi prisma. Nah, kalian tahu bahwa luas trapesium yaitu 3 ditambah 5 dikali tingginya dibagi 2, sedangkan tinggi prisma yaitu 10 meter, sehingga kita dapatkan volume prisma yaitu 1200 meter kubik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume air yang dapat ditampung dalam kolam renang adalah 1200 meter kubik. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu volume limas. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Mendut merupakan salah satu makanan tradisional di Indonesia. Makanan ini terbuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi dengan parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Mendut dibungkus dengan daun pisang dan biasanya menyerupai piramida atau limas segi 4. Bu Nini berencana membuat makanan tersebut untuk acara arisan. Nah, untuk mengetahui takaran bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu mendut, Bu Nini perlu mengetahui volumenya. Nah, perlu kalian ketahui, limas persegi itu memiliki alas persegi. Maka, untuk menemukan volume limas persegi secara umum, dapat kita gunakan dengan bantuan volume kubus. Karena kubus itu tersusun dari 6 buah limas persegi yang sama besar atau kongruen. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Jadi kubus itu ternyata tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah limas persegi yang saling kongruen atau sama besar. Nah, menurut gambar ini, rusuk kubus yaitu 2A. Sedangkan keempat diagonal ruangnya saling berpotongan di satu titik yaitu titik T ini. Nah, diagonal ruang tersebut membagi kubus menjadi limas yang berukuran sama dengan alas sisi kubus dan tinggi setengah panjang rusuk kubus. Tadi rusuk kubus itu A, sedangkan tingginya itu setengah dari rusuk kubus, maka tinggi dari limas ini yaitu adalah A.
Nah, maka kita dapat mencari volume limas secara umum. Kita tahu bahwa 6 kali volume limas itu sama dengan volume kubus. Nah, kita tahu volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Tadi rusuknya itu adalah 2A, maka 2A kali 2A kali 2A. Nah, kalian tahu bahwa 2A kali 2A ini merupakan luas alas kubus. Nah, jadi tadi luas alas limas itu adalah 2A kali 2A. Sedangkan tinggi limas adalah A, berarti didapat luas alas limas dikali 2 dikali tinggi limas. Nah, jadi volume limas kita bagi 6 ke sini. Jadi 2/6 kali luas alas limas dikali tinggi limas. Diperolehlah volume limas. Rumus untuk mencari volume limas secara umum yaitu 1/3 luas alas limas dikali dengan tinggi limas. Kita lanjutkan ke contoh soal. Louvre merupakan salah satu museum ternama di Paris, Prancis. Museum ini menyerupai piramida yang disusun dari kaca. Museum tersebut dibangun dengan luas 1.600 meter persegi dan luas satu sisi tegaknya yaitu 500 meter persegi. Nah, kira-kira berapa volume udara yang dapat ditampung dalam museum tersebut? Nah, mari kita cari bersama-sama. Pertama-tama, seperti sebelumnya, kita akan menulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama, diketahui museum berbentuk limas persegi. Lalu, luas alasnya yaitu 1.600 meter persegi, sedangkan luas satu sisi tegaknya yaitu 500 meter persegi. Dan yang ditanyakan adalah volume udara yang dapat ditampung oleh museum. Nah, pertama-tama kita akan mencari kita akan mencari panjang dari sisi alasnya. Tadi kita tahu bahwa sisi alasnya ini berbentuk persegi ya, sedangkan luasnya yaitu 1.600. Nah, maka panjang sisi alasnya karena berbentuk persegi yaitu di akar. Kita dapatkan alasnya itu panjangnya 40 meter. Lalu kita tahu bahwa luas satu dari sisi tegak itu 500, sedangkan sisi tegak itu berbentuk segitiga dengan luas setengah alas kali tinggi. Nah, tadi alasnya sudah kita cari 40, kita dapatkan 40. Nah, maka luas sisi tegaknya itu 500 sama dengan 20 dikali tinggi sisi tegak. Nah, dapat kita peroleh tinggi sisi tegak yaitu 500 dibagi 20 sama dengan 25 meter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan semua informasi, yaitu panjang sisi alas 40 meter, tinggi dari sisi tegak yaitu 25 meter. Ternyata kita belum tahu tinggi dari prisma tersebut, maka kita harus mencarinya menggunakan Pythagoras. Nah, jadi tinggi limas atau TU ini yaitu akar dari sisi miring dikurangi dengan sisi yang ini. Kita peroleh tinggi limas yaitu 15 meter. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa volume limas itu 1/3 dari luas alas kali tinggi limas. Nah, tadi luas alasnya yaitu 40 dikali 40, yaitu 1.600. Dan tinggi limas yaitu 15. Maka diperoleh volume limas yaitu 8.000 meter kubik. Jadi dapat kita simpulkan volume udara yang dapat ditampung oleh museum adalah 8.000 meter kubik. Alhamdulillah, kalian sudah berhasil menemukan rumus luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Nah, sebelum kakak mengakhiri video ini, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita tahu bahwa luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma.
Sedangkan volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Yang ketiga, kita tahu bahwa luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak yang berbentuk persegi. Sedangkan volume dari limas yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, sekian video pembelajaran mengenai materi bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi, Kakak akan memberikan latihan soal melalui WhatsApp grup ya. Kakak akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan.